Pengen tahu nih Pak Charles, kalau misalnya dari Pak Charles sendiri itu masa kecilnya tuh seperti apa sih Pak Charles? Pengen tahu nih. Halo. Halo dong. Halo apa gua? Gue duluan. Ayo udah. Pan, Hoi. ngapain sih kita? Kita di sini lagi mau katanya pemuda nih ada podcast katanya kan. Jadi podcast ini tujuannya adalah untuk sebagai edukasi anak-anak muda katanya, Bang. Edukasi ya. Kayak gitu. Siapa yang nyuruh? Ya Siapa yang ini nih, yang inisiatif nih kayak gini nih? panitianya nggak tahu siapa nih. Pokoknya kita disuruh aja kan. Iya, jadi kayak gini. Hah? Siapa? Kia. Bener. benar. Bener ya? Iya. Oh gitu. Ya udah. Jadi kita di sini untuk edukasi, bukan edukasi sih sebenarnya, buat sharing-sharing aja dari apa namanya? Ya kita inilah. Ada ingin mencari tahu lah tentang Betul. atau mendalami tentang kekristenan gitu. Iya. Nama podcastnya aja namanya. Nah ini dia nih. Iya kan? Namanya pengen tahu nih. Nah itu dia. Gimana Jadi Pak? Nyebutnya apa? pengen tahu nih. Pengen Iya. tahu nih. Iya. Pengen tahu nih. Gitu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya yang pengen tahu gitu. Nah, pengen tahu apa sih gitu kan? Pengen tahu tentang banyak hal lah, tentang kekristenan, tentang semuanya lah dari tamu-tamu yang bakal kita undang. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu ya, Bet ya? Untuk podcast kita kali ini. Nah, untuk sebagai pilot project nih, kita bakal kedatangan tamu ya kan? Bacain CV-nya dulu kali. Enggak usah ya. Langsung aja. Di sini sudah ada Pak Charles. Pak Charles Gultom. Halo. Terima kasih. Gimana Pak Charles kabarnya? Hanya baik saya. Baik. Puji Tuhan ya Pak Pendeta ya. Pak Charles. Sorry. Tadi briefingnya nggak boleh Pak Pendeta gitu. Biar Jadi, setara. biar sama. Pemuda sama pemuda gitu. Iya, biar. Mantap. Kalau gitu manggil Mas dong. Waduh Mas, jangan dong. Mas Charles. Mas perak juga boleh gitu. Mas gitu. Jadi kita kedatangan Pak Charles Gultom. Ya beliau kita semua tahu ya. Salah Satu lagi. Seorang gembala sidang di GKI Petra Pondok Pucung gitu. Sehat ya Pak Pendeta ya? Pak Pendeta lagi kan Pak Charles gitu kan. Pak Charles, saya dengar kemarin sempat ada kedukaan ya Pak Charles ya? Iya. Oh iya. Gimana tuh ceritanya? Kedukaan apa Iya, Pak kedukaan. Pak Charles? Ya biasa. Kedukaan ya biasa ya itu. Iya. Maksudnya ada yang berpulang gitu ya Pak Charles ya. Dari ayah mantu ya Pak Charles ya. Mama mertua. Mama mertua. Oh iya, mama mertua, iya. sorry. Mama mertua Pak Charles baru dipanggil Tuhan gitu ya. Kalau kita boleh ini nih Pak Pendeta, kita kepengen tahu nih gitu kan. Pak Pendeta lagi, udah kebiasaan gitu kan. Gitu kan. Ini podcast kan. Kayak gitu. Jadi kalau kita kepengen tahu nih Pak Charles, kalau misalnya dari Pak Charles sendiri itu masa kecilnya tuh seperti apa sih Pak Charles? Jadi mungkin kan masa kecil kita ngomongin Pak Charles dulu deh nih gitu kan. Masa kecil Pak Charles tuh seperti apa sih? Ya singkat padat jelas saja Pak Charles. Jadi sebenarnya intinya dari kita ini ngobrol. Oke. Kan ngobrol kan biar lebih bisa mengenal. Iya. Nah, kebetulan saya juga kan jarang nih ngobrol sama Pak Charles nih. Biar lebih bisa mengenal Pak Charles di Betul. kesempatan kali ini. Betul. Cuman bedanya ya direkam aja emang Pak dulu. Iya. Gitu Pak Pendeta. Kira-kira gimana Pak Charles? Ya, biar- dari kecilnya, masa remaja sampai masa pemuda lah seenggaknya biar sama kayak kita nih gitu. Sampai akhirnya Pak Charles
sekarang menjadi gembala sidang GKI Petra Pondok Pucung. Boleh cerita dikit Pak Charles? Banget kalau gitu. Singkat aja. Misalnya lahirnya di mana gitu Pak Charles, terus gitu ya. masa kecilnya gimana? Mungkin ada cerita-cerita menarik. Iya, yang bisa dibagikan. Oh, misalnya kita sama loh gini. Ya gitu. Itu apa tuh? Kita pengen tahu gitu. Sebenarnya gimana sih Pak Charles? Gitu. Udah nih, Udah, monggo Pak Charles. sekarang. Sekarang. Kira-kira masa kecilnya Pak Charles dulu deh. Jangan langsung. Lahir di mana kalau boleh tahu? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta Mm-mm. di daerah Galur. Wow, Galur Senen. Bener ya Pak Charles ya? Iya kan. Oh, Galur keras. Tetangga-tetangganya. Berarti lingkungan lumayan keras ya Pak Charles ya? Galur dan orang tua itu tinggal di sekitar situ. Hmm. Kami di apa? Di Pangkalan Asem ya. Ya, itu. Saya juga lahir sama kakak sama abang. Saya kebetulan anak ketiga dari 6 Oh, oke. bersaudara. 3 dari 6, oke. Jadi saya lahir tanggal Agak rapatan. 23 September Oke. 1974. Oke, siap. Berarti 23 September bentar lagi ya. Bentar lagi. Waduh, bentar lagi nih Pak Charles. Iya, ketahuan nih. Sekarang udah ini direkam tanggal 1 guys. Jadi sebentar lagi. Berapa? 7 berapa Pak Charles? 74. 74. 70. Usianya ketahuan ya. Iya, udah ketahuan. Cuma di-cut ya. berarti 4 namanya 47 kalau gitu. berarti satu brotherhood apa ya? Satu kakak adik tuh udah di sini semua Pak Charles. Udah. Lahirnya ya. Orang tua udah di sini Di semua. Galur itu. Oh, di Galur itu ya. Apa orang tua juga udah di sini dari kecilnya atau dari Medan merantau ke sini? Masih BTL ya. Batak tembak langsung. Batak tembak langsung. Batak tembak langsung Jakarta. Oke. Oh gitu. Jadi emang orang tua pun udah di sini ya Pak Charles ya. Oke. Pasti gitu ya. Mm-mm. Bokap nyokap gue juga gitu. Iya. Nyokap gue yang dari Manado. Iya, kayak gitu. Jadi berarti kalau kayak gitu masa kecilnya tuh bertemannya berarti sama orang-orang Galur ya Pak Charles ya atau gimana? Ya kalau masih kecil kan biasanya lingkungan yang paling dekat kan keluarga ya. Paling dekat keluarga. Ya, jadi memang kalau kita punya anak 6 ya, saya juga nggak pernah ngerasain. Iya siap. Banyak ya. 2 aja ya. Iya betul. Gimana 6? Kalau kita satu anak dari 6 anak dalam satu keluarga itu pasti perhatian orang tua menjadi terbagi ya. Jadi pasti itu membuat perkembangan anak bisa kurang maksimal begitu. Dari sisi keluarga ya, dari sisi keluarga. Kalau dari sisi Sorry Pak Charles. Lu atur dah. Lanjut lagi nih Pak Charles. Tadi dari anak 6 nih Pak Charles. Perhatian terbagi kan tadi katanya. Kalau punya anak 6 gitu kan. Anak 2 aja tadi kata Pak Charles cukup kesulitan ya Pak Charles ya. Untuk dibanding anak 6 maksudnya 2 aja udah cukup menantang gitu lah. Apalagi 6 gitu kan. Dari sisi perhatian mungkin atau dari sisi banyak hal lah gitu ya. Itu gimana tuh Pak Charles? Kalau di keluarga tuh waktu itu gimana sih? apanya gimana deh? Pengalamannya sendiri masa kecilnya Pak Charles gitu dari jadi anak ketiga dari 6 saudara tuh gimana gitu? Perasaannya kah atau misalnya
pengalaman-pengalamannya seperti apa gitu. Pernah berantem nggak sama Iya abang atau adiknya? mungkin. Ya, pasti. Pasti ya. Iyalah. Itu 6 orang itu berapa cewek berapa cowok Pak Charles? Awal sama akhir, jadi kita 4 di tengah. Oh, jadi awal sama akhir perempuan. Oh iya. Ditutup dibuka sama kakak, ditutup adiknya juga perempuan ya. Itu berapa lama Pak Charles di situ? Di Di Galur. Galur. Sampai sekarang Di Galur orang tua. kita sampai saya tuh usia dari lahir sampai usia 6 tahun apa 7 tahun begitu ya. Oh, terus Pindah ke Klender. Itu Jawa ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur, jangan Jawa, belum. Bodoh banget saya. Oh, Jakarta Timur. Karena mama kami kan guru. Oh, dipindah tugas. Dapat waktu itu program rumah, Mm-mm. kita dapat rumah Oh. di sana kita pindah. Siap. Kayak Di kalender. iya. 6 tahun berarti SD di Klender. Ya, mulai SD mungkin SD 10 tahun, usia 10 tahun kali ya, kelas 3 apa kelas 4 ya, seingat saya. Itu satu keluarga tuh pindah semua tuh. Pindah semua. Terus SMP juga di Klender juga. SMP di Klender, SMA juga. SMA juga di Klender. Kuliah masih di Klender. Masih di kalender. Hidup Klender. Hidup kalender. Berarti emang dibesarkannya di kalender ya. Besar kan? Besarnya di kalender ya. Memang lahir di Galur tapi besarnya di kalender gitu. Benar. Kalau ini sendiri Pak Charles masa sekolah nih, coba nih kita mau kulik nih masa sekolahnya Pak Charles tuh. Ada pengalaman atau sesimpel gini deh Pak Charles. Pak Charles tuh lebih ke non akademik apa di akademik? Jagonya kan orang kan beda-beda tuh ya Pak Charles ya. Ada yang non akademik yang jago. Oh, kalau gua ada yang akademik dua-duanya. Akademik, non akademik nggak jago. Iya. Berarti yang lain. Apa ya? Nggak ada. Pikirin dulu deh. Gitu. Kalau Pak Charles tuh apa yuk kira-kira? Yang mungkin atau kesukaannya di sekolah tuh apa sih Pak Charles? Main bola? Ya nggak tahu ya, karena kan ini kan membaca sejarah ya namanya. Iya betul. Sejarah dengan kacamata saya sekarang dengan usia yang sudah tua ya. Nostalgia. Iya. Kurang lebih lah seperti itulah. Oke. Waktu kecil itu saya orangnya pemalu. Wow. Sama saya juga Pak. Waduh, pemalu banget. Jadi kalau mama kan guru ya. Jadi kalau mama guru kan anak guru biasanya jadi pusat perhatian. Iya betul. Nah, jadi saya tuh orang yang pemalu sampai kalau sedang difoto itu saya sampai Ngumpet. pakai topi. Topinya itu ditutup sampai bawah. Waduh. kelihatan gitu. Waduh. Oh iya siap. Oke. Nah, terus kalau kaitan dengan akademik non akademik itu maksudnya itu ya cara tentang minat ya. Minatnya. Kebetulan karena saya orang yang saya termasuk orang yang nggak pinter juga nggak. Kalau ranking misalnya ranking ranking itu mungkin ranking 30 dari 35 gitu. Waduh. Jadi orang Waduh. Pernah tuh saya di situ. jadi itu Sosok lah ya. bukan orang yang teliti atau apa begitu, jadi orang yang nggak menonjol sama sekali. Iya, tapi pasti ada bidang lain yang diminati pasti sama Pak Charles gitu selain dari ya begitulah. Kurang lebihnya ya. Maksudnya ya biasanya kan gitu kan. Kalau misalkan nggak ada minat di ya mungkin di soal ranking mungkin agak gimana gitu. Cuman ada lagi nih bidang lain yang dia ahli. Kadang gini sih yang sering gue lihat ya, kalau anak-anak yang kayak gitu misalnya nih dia
nggak di non akademik atau nggak di akademik, dia biasanya jago sosialisasi, nge-DJ. sosialisasi, nongkrong atau gimana, atau misalnya juga lebih ke, kan ada 8 ke kecerdasan tuh ya kan, ada introvert, ada ada intra, ada itu banyak lah pokoknya. Ada Indra, ada itulah gitu ya. Jadi itu banyak tuh, kalau ngomongin itu nggak kelar gitu ya. Ya udah. Nah, Terus saya penasaran sebenarnya ini sih Pak Pendeta nih. Pacarles. Tolong dong. Gimana caranya? ada prompter dong Pak Charles gitu tulisannya. Iya. Pak Charles. Pak Charles gitu. Coba. Aduh. Saya penasarannya apa yang membuat Pak Charles memilih untuk menjadi pendeta? Sebenarnya itu tuh gitu. Apakah pas SMA udah lulus nih langsung kuliah teologi apa gimana gitu loh? Nah itu sih poinnya. Tapi pas lulus sekolah langsung teologi apa gimana Pak Pendeta? Pak Charles. Gue udah getting used to it banget tuh. Gitu. Iya, gimana tuh Pak Charles? Kalau misalnya gitu langsung kah atau dulu sempat kemana terus kayak Yunus misalnya langsung dipanggil ya kan suruh balik atau gimana tuh Pak Charles? Kalau saya lihat sih ya, seingat saya ya, pembentukan identitas ya, pembentukan identitas saya itu ketika saya mulai SMP ya. Jadi keluarga mungkin ngajarin saya tentang iman Kristen itu ya yang penting 1 minggu sekali ke gereja, ikut sekolah minggu, lalu ya keluarga itu ya Kristen nominal. Nah tapi waktu itu saya ingat ada guru saya di SMP, Bu Marta itu baru mengajarkan saya untuk mulai saat teduh. Ini guru agama Kristen. Oh, oke. Agama Kristen. Bu Marta. Sampai ada Bu Marta ya. peristiwa di mana waktu kami memakai ruangan itu, ruangan elektronika itu, lalu minggu-minggu selanjutnya ada kabar dari sekolah barang di ruangan itu hilang. Sampai kami waktu itu ujian itu akhirnya diselasar kelas. Nah, ibu itu waktu berdoa buat ujian itu, kami pas ujian dia nangis. Nah itu yang saya ingat sekali, mengerti tentang arti konsekuensi jadi orang Kristen di tengah-tengah sekolah negeri. Waktu itu saya di SMP 118. Di Blender. Bukan. Bukan. Itu di Pramuka. Pramuka. Banyak tuh jual obat. Iya, itu pasar obat, mohon maaf. Pasar obat. Sorry, iniin lagi. Iya. Jadi itu. Dekat Nah, setelah itu baru mulai tuh perjalanan saya dari SMP itu mulai setia untuk saat teduh. Saya catat itu. Jadi dulu itu waktu zaman saya tuh ada zamannya diary ya. Tapi buku harian ya. Itu cuma baca Alkitab hari ini apa begitu ya. Lalu saya catat gitu ya, ada bukunya begitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu pengalaman yang membentuk saya, identitas saya untuk mengerti tentang kekristenan ya. Tapi kalau kaitan dengan kenapa jadi hamba Tuhan atau rohaniwan ya. Saya ingat ada satu buku yang saya baca itu, saya lupa namanya, judulnya apa, tapi ada satu tulisan yang saya ingat sekali bahwa kalau hidupmu mau bermakna, engkau harus membagi hidupmu buat sesama. Menarik. Kalau untuk apa tadi? Kalau mau bermakna, Kalau mau hidupmu bermakna, engkau perlu membagi hidupmu kepada sesama. jadi itu yang buat Pak Charles tergugah ya. Tergugah ya. Jadi jadi kalau hidup yang bernilai itu adalah hidup yang membagi atau memberi kepada orang lain gitu. Jadi itu yang saya gumulin. Waktu itu saya ingat ada satu peristiwa penting juga
waktu saya mahasiswa tingkat 2, saya ikut satu pelayanan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI. Saya waktu itu ikut retreat namanya Explo tahun 93. Nah, itu saya setelah lahir baru dengan dibacakan oleh kakak rohani itu, saya ikut Explo itu. Ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong, waktu itu pimpin KKR buat calling. Nah, itu satu momen saya dengan kesadaran saya memberi diri di situ tahun 93. Tapi saya lulus kan tahun 98 ya. 98. Oh, pas ini ya. Pas Ributan. Ya, 98 lalu memang 1 tahun nganggur karena memang peristiwa itu ya, banyak Krismon. likuidasi ya, bank-bank. Krismon. Nah, baru 1 tahun berikutnya baru saya kerja, lalu komitmen itu lupa ya, atau negosiasi bilang ya udah banyak lah hamba Tuhan begitu ya. Oh, berarti nggak langsung kuliah teologi waktu itu ya? Oh iya. Dulu kuliahnya apa? Kuliah sarjana ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di di Jakarta Hutan Timur. Kayu. Kayu. Hutan Oke. Kayu. Kayu Jati. Oh, Kayu Jati. Iya. Jakarta Timur juga kan? Jakarta Timur. Iya, benar. Oh, jadi sebelum itu Pak Charles nih sebenarnya SE ya, sarjana ekonomi ya. Jadi sebelum ini udah sempat, berarti pas menarik nih pas Pak Charles tadi bilangnya apa, kompromi dengan itu berarti kerja kantoran dulu Pak Charles. Oke. Kerja kantoran di satu perusahaan penerbit itu Erlangga. 2000 mulainya. Buku ini ya, buku pelajaran ya Pak Charles. Oke. Tapi kenapa ya sekolah-sekolah pada pakai Erlangga ya pasti ya? Ada yang lain. Cuma paling bagus Erlangga emang. Kenapa sering tuh? Iya betul. Lah nggak penting dah, lanjut. Iya, terus Nah, saya melewati mulai dari tahap salesman, lalu mulai SPV, supervisor, lalu terakhir jabatan saya adalah asisten manajer di Bontang Sangatta. Waduh. Bontang. Ya, Itu jadi di Kalimantan. Ya, Oh, Kalimantan. Saya 3 tahun di kantor pusat, 2 tahun di wilayah Tangerang, lalu setelah dari Tangerang itu saya ditempatin di Bontang. Bontang Kalimantan Selatan. Timur. Dari Balikpapan, Samarinda, baru Bontang. Itu kira-kira hampir 130 kilo dari Balikpapan. Iya. Itu di Bontang berapa lama Pak Di Charles? Bontang itu dari 2004 sampai 2008. Waduh, lumayan juga ya. Lama. 4 tahunan. 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Terus apa yang kan kalau Yunus kan dibuang Pak Pendeta ke perut ikan gitu. Nah, kalau Pak Charles sendiri apa gitu yang menyebabkan udah kerja nih terus tiba-tiba ingat lagi callingan yang kemarin tuh. Apalagi bisa dibilang ya udah berjabatan gitu loh kan. Udah bagus loh, itu karirnya naik terus loh. Naik terus bertahap, terus tiba-tiba kok jadi gitu. Jadi apa yang ada sebuah hal yang sini loh. Iya gitu. Itunya tuh. Apa sih? Yang makanya yang gue bilang tuh kayak Yunusnya itu kan, kalau Yunus di perut ikan nih kan. Nah, kalau ini Pak Charles apa nih Pak Charles yang kejadian apa atau pemikiran apa yang tiba-tiba callingnya dapat lagi gitu. Waktu itu kan saya kan dengan keluarga ya ke Bontang ya. Jadi saya dengan istri Ibu Silvi dengan anak kami Unika udah tinggal di sana mulai tahun 2004. Jadi kami bawa keluarga ke sana. Unika tuh lahir tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Oh, jadi 1 tahun Unika ke sana. 2 tahun kan. 2 tahun aja. Sorry. Setahun. Iya. 2000. Kan kami menikah 2001.
tantangan kerja dan uangnya banyak ya. Pasti dong. Iya. Dan karirnya itu udah ini loh, udah stepping stone-nya udah pas loh dari sales, supervisor. Makanya kalau saya kerja di Erlangga pasti saya jilat Pak Charles. Karena udah di atas. Deketin. Iya. Makan nggak mau makan? Itu tuh. Iya udah di situ soalnya kan. Udah di situ bener. Itu apa tuh Pak Charles yang titik baliknya tuh? Titik balik tuh. Titiknya, titik balik. Itu Jadi apa? ada satu peristiwa itu ya. Jadi saya dulu masih gereja di HKBP di HKBP Bontang. Lalu ada satu hari Minggu saya datang lebih awal. Memang biasanya kami datang lebih awal. Lalu ada anak-anak sekolah Minggu nyanyinya lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Waduh, kok saya merinding ya. Iya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lalu saya langsung teringat, oh iya ya Tuhan panggil saya dulu tahun 93. Waduh, iya. Dengar Dia Panggil. Dari situ tuh langsung terflashback. Saya waktu itu langsung nangis di situ dan ini gimana ya, kok kelihatannya tanda-tandanya makin kuat begitu kan untuk saya makin mantap untuk kembali studi gitu ya. Dan penuhi panggilan pelayanan. Oke. Ini menarik nih. Yang jadi trigger titik baliknya Pak Charles itu ternyata nyanyian anak sekolah minggu. Jadi ini bisa kita simpulkan, jangan ngelihat anak sekolah minggu sebelah mata guys, gitu ya. Jadi anak sekolah minggu juga bisa dipakai Tuhan buat menjadikan seseorang menjadi seperti Pak Charles sekarang, gitu. Itu mungkin pesan salah satu pesan moral. Yang moral ya, salah satu pesan moral yang bisa diambil untuk episode kali ini gitu. Itu salah satu ya, masih banyak lagi gitu ya. Jadi dari situ ya Pak Charles ya, dari nyanyian anak sekolah minggu itu sampai tergugah, sampai teringat kembali akan callingan Tuhan di tahun 93 itu ya Pak Charles ya gitu. Terus abis itu prosesnya sampai akhirnya kuliah sekolah teologi itu gimana Pak Pendeta, Pak Charles? Ya jadi kalau waktu apa langsung sebenarnya kan ada banyak pilihan ya untuk jadi apa rohaniwan itu. Jadi ada para church ya, ada mau kembali ke gereja gitu ya. Jadi itu kan luas sekali ya, karena memang saya juga berkecimpung di persekutuan mahasiswa ya. Tapi pikiran saya adalah kalau menjadi rohaniwan sebaiknya itu melalui pendidikan. Pendidikan supaya kita mengerti dan punya dasar yang baik ya, fondasi yang kokoh. Untuk kita bisa melayani, dan yang paling penting adalah pendidikan menjadi batu uji. Ini benar gak saya dipanggil begitu ya? Jadi itu kan masa waktu studi kan 5 tahun ya. Karena saya nggak memilih untuk jadi misalnya MDiv gitu ya. Karena MDiv bisa 2 tahun, saya kembali membangun dasar pengajaran yang dari basic tentang teologi dari S1. Jadi S1 saya dari sarjana ekonomi ke S1 STH teologi. Di STT Jakarta. Itu gue nggak yakin itu gampang sih Bro. Iyalah. Jadi ada penolakan nggak Pak Charles dari orang yang udah mapan? Dari orang sekitar atau dari istri mungkin, atau misalnya dari orang tua mungkin. Jadi kan itu kan jauh banget ya. Apalagi kita tahu kan untuk menjadi rohaniwan itu kan tidak semudah itu gitu kan. Keputusannya apalagi dengan ya mungkin dari kita
ya oke aja tapi orang sekitar kita. Betul, itu dia. Ya kan yang terpanggil kita, ya kan. Kita ya udah gitu. Itu Cuman orang sekitar. Orang sekitar gitu loh. Itu ada tantangan tersendiri nggak Pak Charles? Kalau untuk itu? Ya yang pasti namanya panggilan itu kan biasa yang merasakan, yang mendapatkan dorongan itu biasanya orang itu sendiri ya. Jadi orang lain itu kadang-kadang menganggap itu kita sebatas emosional dan lain-lain. Iya, ya. betul. Jadi apalagi saya kan waktu itu udah berkeluarga ya. Jadi punya tanggung jawab secara ekonomi maupun secara ya hal-hal lain sebagaimana kepala keluarga gitu ya. Nah, itu memang kembali ya. Jadi kalau tantangan ya pasti ya. Apalagi kalau kita mengukur kehidupan itu lebih banyak orang-orang di sekitar dari sudut pandang ekonomi ya. Iya betul. Ya, jadi kadang-kadang wah ini hamba uang semua orang di sini. jangan ngaku di sini. Mungkin bukan hamba uang, cuma ya semua butuh uang gitu. Iya sih. Benar, semua butuh uang loh. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita masuk sekolah STT kan itu kan memang pandangan orang kan rasanya wah ini salah jurusan nih. Ya, atau udah mentok biasanya tuh Pak Charles. Masuk di STT Jakarta kan banyak ketemu teman-teman dari pendeta yang sudah jadi pendeta. Oke. Ada sekedar gurawan ya, dibilang gini. Ini kita aja pendeta pengen jadi pengusaha gitu ya. Charles udah mapan gitu ya. Malah pendeta, gitu. Nah, itu kan suara-suara bising dari itu Pak Charles. Itu gimana tuh Pak Charles untuk menyikapinya itu gimana sih? Kan banyak juga mungkin dari teman-teman pemuda yang punya tujuan hidup mungkin oke lah nggak usah jadi rohaniwan gitu. Mungkin dia misalnya mungkin paling banyak jadi seniman gitu. Kan sama aja tuh, seniman juga kan kalau kita mikirnya duitnya dari mana sih istilahnya gitu. Kayak Pak Charles tadi bilang kan pasti kan fokusnya itu kan ekonomi gitu kan Pak Charles. Itu gimana cara menyikapi kebisingan kecil tapi nusuk itu Pak Charles gitu. Dari orang-orang sekitar mungkin dari keluarga atau dari teman-teman atau dari sanak saudara lah gitu. Mungkin saya penasaran gini sih Pak Charles. Ada nggak Pak Charles berusaha buat meyakinkan orang-orang sekitar itu gitu. Atau kayak ya udahlah terserah lu mau ngomong apa. Ini hidup gue ya gitu. Gue pengen jalanin ini, gue udah merasa terpanggil bla 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 gitu. Atau ada biasa kan orang kan gitu kebanyakan tuh ya udah kita berusaha meyakinkan dia nih gitu. Ada nggak usaha kayak gitu? Soalnya kan capek kayak gitu ya. Iya, benar betul. Meyakinkan orang gitu kan. Tapi di lain sisi kita butuh dukungan dia gitu kan. Either itu keluarga atau teman hidup mungkin istri gitu atau anak-anak gitu. Itu gimana? Nah, kalaupun misalkan ada gimana cara meyakinkannya gitu loh. Mungkin berguna buat saya nanti kalau saya terpanggil. Ya kan kita nggak tahu kan ya. Teman-teman pemuda mungkin yang yang terpanggil meyakinkan bapak mamanya atau meyakinkan istrinya mungkin atau suaminya yang ini gimana tuh Pak Charles? Ya, tips. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi yang pertama kan kita perlu mengerti dulu panggilan itu apa kan begitu ya. Jadi panggilan itu biasanya itu diberikan secara khusus pada orang-orang tertentu. Jadi memang nggak semua orang ya. Jadi kalau dia punya panggilan itu ya dia perlu bergumul ya dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa dia itu benar nggak dipanggil gitu ya. Jadi bukan sekedar emosional. Apalagi saya posisinya waktu itu udah orang tua ya, udah punya anak dan tanggung jawab begitu ya. Jadi itu satu ya. Jadi bagaimana menguji panggilan? Ya itu tadi perlu studi. Jadi ada jangka waktu untuk kita menguji ya. Dan yang berikutnya kita perlu punya pemahaman bagaimana
meninggalkan gaya hidup waktu kita bekerja dan memulai dengan gaya hidup yang baru kan begitu ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa misalnya saya sudah S1, sudah kerja. Jadi ibarat sebuah bangunan itu kan sudah tertata rapi ya. Yes. Jadi ada dasar, sarjana ekonomi Temboknya udah gitu oke. ya. Ada pengalaman kerja. Nah, itu namanya sudah tumpukan kedua kan. Iya, betul. Nah, sekarang saya masuk sekolah teologi. Nah, sebenarnya prinsipnya ini bukan dihancurkan lalu saya jadi S1 teologi, bukan, tetapi Bangun ini bangunan baru ya. malah Atau gimana? menambah. Oh, mau menambah. Oke. Jadi Menarik. dasar itu mulai pendidikan SD, SMP, SMA, lalu S1 ekonomi, lalu sudah bekerja, nah itu menjadi bangunan yang menyatu dengan studi saya begitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan pola-pola studi teologi di luar negeri, umumnya adalah orang-orang yang seperti saya, jadi melewati studi umum dulu, baru studi teologi, bukan SMA langsung ke Teologi. Nah, itu biasanya ada proses yang lebih panjang ketika dia nanti kembali ke gereja. Iya. Apalagi pas lulus masih muda gitu kan. Iya, jadi ada tahapannya. Kalau gereja-gereja besar itu ada tahapannya yang cukup panjang, bisa 4 tahun, 5 tahun, dan bisa ada 10 tahun dan lain-lain baru jadi rohaniwan atau pendeta. Jadi Pak Charles benar-benar memastikannya nih, kayak tadi Pak Charles bilang, memastikannya dengan cara studi gitu kan. Iya. Baru benar-benar memastikannya ketika ya udah studi itu gitu kan. Oh nih bener nih saya terpanggil berarti nih pada saat studi itu gitu kan berarti kan. Maksudnya memastikannya lagi gitu, lebih 100% lagi. Waduh. Lanjut. Ya gimana? Tadi sampai mana? Sampai akhirnya memastikannya pada saat studi itu. Iya. Benar-benar pastinya. Itu kalau misalnya berarti kalau misalnya nih Pak Charles, kalau misalnya nih teman-teman pemuda, mungkin oke lah kita nggak bilang callingnya mesti jadi rohaniwan lah ya. Misalnya calling dia Tuhan panggil ke jadi pilot misalnya, atau misalnya jadi nakes misalnya gitu kan. Kan terus tiba-tiba misalnya dia dulunya kerjanya udah oke, banker misalnya, terus kayaknya gue emang terpanggil buat jadi nakes deh di pandemi kayak gini gitu misalkan, kan siapa yang tahu gitu ya Pak Charles ya. Itu berarti harus benar-benar pastiin dulu itu panggilannya ya Pak Charles ya. Jadi harus apa ya, kalau tadi Pak Charles bilang tuh harus digumuli dulu, terus pastikan dulu dengan belajar itu gitu kali ya, atau gimana Pak Charles kalau menurut Pak Charles? Ya kalau kembali ke saya ya, jadi kan saya kan tahun 1994 lah ya, 94 ya waktu itu ya. Iya. Lalu mulai studi itu tahun 2008 ya. Namanya kira-kira ada waktu untuk menggumuli itu kan kira-kira 14 tahun 14 hampir. tahun. Ya. 14 tahun dari panggilan pertama saya untuk saya janji sama Tuhan untuk menyerahkan diri ya. Iya. Kayang deh. Terus 14 tahun itu waktu yang lama. betul. Lama banget benar. untuk apa ya, mengingat lagi dan Memastikan lagi ya. denialnya itu Banyak ya panjang pasti. banget. Iya betul. Nah kalau misalnya dari situ nih Pak Charles, dari kita ngobrol tadi kan Pak Charles jadi kuliah teologi segala macam gitu kan. Itu mungkin recehnya dulu kali ya. Apa mata kuliah yang wah ini saya suka banget nih Pak Charles? Itu nggak Dari receh. teologi. Itu nggak receh. Oh ya nggak receh ya. Itu penting. Penting ya. Iya. Ya, itu yang buat semangat sebenarnya. Benar gak?
Iya kan? Jadi ya gue juga kurang tahu sih. makanya Gua kan pengen tahu makanya kita pengen tahu nih. Matkul teologis tuh Iya, apa aja sih? matkul teologi tuh kayak apa dan mungkin yang Pak Charles mikir, ini gue banget nih. Gitu. Ini gue banget. Itu apa tuh Pak Charles? Dari apa? Belajar teologi ya. Apa suka semua? Iya, apa suka semua? Apa oh ini banget nih gitu. Ya, jadi tadi saya bilang ya, studi itu penting. Jadi studi itu menjadi satu batu uji ya. Apakah kita punya panggilan yang jelas sekaligus menjadi batu uji untuk kita juga mempersiapkan pelayanan dan juga menjadi apa namanya bergumul ya, berserah sama Tuhan karena kan itu kan studinya pakai uang pribadi. Oke. Ya, bukan nggak ada donatur gitu ya. Lalu kan kita perlu pikirin ini kebutuhan keluarga berapa, kebutuhan studi berapa begitu ya. Jadi kita udah komitmen sama istri waktu itu ya kita cuma punya dana untuk 1 tahun atau 1,5 tahun. Jadi kalau Tuhan pimpin saya pasti nanti ada biaya selanjutnya. Terus gitu ya. Tapi kalau ya, Tuhan nggak pimpin, ya udah berarti ya udah nanti saya kerja lagi gitu. Berarti emang bukan belum atau gimana? Ya, gitu. Jadi itu batu uji salah satunya, begitu ya. Iya. Nah sekaligus saya memahami bahwa panggilan itu juga menjadi satu proses spiritual formation ya. Jadi menghancurkan ego, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi salah satunya adalah saya ingat tradisi para brother ya. Kalau dia mau menghancurkan egonya adalah ya dia belajar jadi profesi tukang beca atau apa begitu ya, guru gitu ya. Nah, jadi saya waktu studi teologi itu waktu 1 semester pertama saya ngerasa nggak nyaman karena biasa saya kerja, hanya istri yang kerja. Lalu saya mulai nyambi untuk jadi pengemudi Bluebird. Jadi hampir 2 tahun. Lalu tapi karena posisi kuliah saya waktu itu IP-nya agak rendah ya. Jadi butuh fokus ya. Iya. Jadi butuh fokus. Waktu itu ada program dari kampus untuk ada mahasiswa kerja ya. Jadi saya kerja untuk jadi petugas perpustakaan. Di kampus. Jadi setelah kuliah dari jam 8 sampai jam 3 lalu saya karena perpustakaan sampai jam 9 malam, saya kerja dari jam 4 sampai jam 9. Dan mahasiswa kerja itu dibayar 1 jam itu 10.000. Itu per bulan berapa juta? Sekarang sehari 10.000. Per jam 10.000. Ya ampun. Ya itu kan batu uji. Iya betul. Gak banyak orang yang siap kayak gitu. Itu udah batu uji itu yang ngebentuk juga sebenarnya. Iya kan? Itu pembentukan juga. Nah, ketika seperti itu mungkin apa hanya itu aja tuh Pak Charles tantangan di dalam kuliah atau ada lagi mungkin yang ini? Ya banyak karena kan ya tadi saya bilang ya jadi panggilan di tengah-tengah kehidupan sudah berkeluarga itu kan memang banyak faktor, banyak area yang perlu kita handle ya. Jadi masalah ekonomi keluarga, lalu bagaimana kita berelasi suami istri, orang tua dengan anak, bagaimana keluarga besar dan lain-lain. Itu kan banyak banyak area-area yang perlu kita perhatikan. Kuliah gitu ya, gimana membatasi waktu untuk keluarga dan harus kejar paper dan lain-lain itu suatu proses pembentukan disiplin disiplin untuk itu. Itu kan yang saya lihat dari Pak Charles kan kayaknya suka baca buku tuh.
Itu baca bukunya tuh udah dari lama apa dari pas jadi petugas perpustakaan tuh Pak Charles? Ya kan? Kan bisa jadi kan orang kan wah mumpung lagi ini baca lama-lama kebiasa gitu atau gimana tuh Pak Charles? Suka baca buku tuh dari kapan? Ini bagus banget sih karena ya itulah. Bagus banget nggak? Bagus banget soalnya Banget. sekarang Indonesia tuh kurang gitu budaya baca bukunya. Oh iya. Cuma 5% orang yang baca buku sekarang. Wah gue enggak lagi. Nah itu dia. Berarti gue 95%. Iya itu dia. Gitu. Itu dari kapan tuh Pak Charles? Ya sebenarnya kalau mulai baca buku itu ya tadi mulai dari SMP ya, dari SMP. Saat teduh itu ya. Ya. Dan kadang-kadang itu juga jadi orang yang agak-agak berbeda ya, misalnya saya dapat uang jajan gitu ya, lalu atau keluarga datang ke rumah itu biasa ngasih samu gitu Salam tempel biasanya, Iya, salam salam tempel. tempel. Iya betul. Nah kakak-kakak kan biasa kan beli hadiah, Jajan. Nah saya sendiri beda ya, beli buku. Beli buku. Waduh, emang udah suka buku ya. Makanya kerja di Erlangga. Oh iya bener lagi. Oh iya. Lu nggak ada tahu-tahunya. Bener. Iya juga sih. Mau daftar itu diterima di sini. Emang udah jalannya aja kali. Emang udah jalannya buku-buku dah. Buku. Iya. Kan oke, kita lanjut lagi mungkin ke kan tadi udah Pak Charles kecil, remaja, sampai kerja gitu ya, sampai memutuskan untuk pelayanan gitu kan. Nah, panggilan. Nah, sekarang kan udah jadi seorang rohaniwan nih, Pak Charles. Itu apa? Mungkin kalau yang dari aku sih aku pengen tahu nih Pak Charles, itu udah cukup apa pengen apa lagi nih Pak Charles? Maksudnya gimana? Gimana ya maksudnya? Kan sekarang sudah menjadi rohaniwan nih, berarti kan sudah ini mungkin apa udah gini aja gitu atau misalnya ada yang untuk mengembangkan dirinya itu kemana lagi tuh Pak Charles? Tentang pengembangan diri sih sebenarnya kan Pak Charles kan udah STH kan gitu kan, terus udah jadi juga rohaniwan gitu. Nah udahkah atau kayaknya rohaniwan tuh bisa begini loh atau bagaimana gitu? Mungkin ada yang Pak Charles bisa sharing gitu sama kita dari subjektivitas Pak Charles aja sih sebenarnya gitu. Ya nggak tahu ya, maksudnya pertanyaannya apa ya? Nggak Mungkin maksudnya ini kali Pak Charles ada nggak keinginan buat melakukan pencapaian tertentu gitu setelah kan sekarang udah ini nih. Udah lulus jadi rohaniwan, terus udah jadi gembala sidang di GKW Petra juga. Ini konteksnya dalam hal pelayanan ya. Maksudnya ingin melakukan apa lagi sih? Gitu kan. Kan udah ini nih udah kan. Udah jadi pendeta gitu kan. Saya mau ngelakuin apa lagi nih gitu. Iya. Gitu mungkin ingin mengadakan KKR gitu apa gimana gitu. Atau mengembangkan diri lagi mungkin ya ingin belajar lagi atau mungkin gimana, ingin gitu. melayani. Kan ada tuh orang beda-beda kan. Iya, mungkin ada yang pengen gue pengen melayani di sinilah, di ngelayanin tukang beca misalkan gitu kan. Benar, betul, ada aja. Pengen ngelayanin orang-orang yatim piatu, jadi dia kerja di situ gitu kan. Ada atau di penjara kali ya, yang di penjara gitu. Kayak tulang saya kayak gitu Pak Pendeta, dia ngelayanin Pak Charles. Iya. Dia kan ngelayanin orang-orang yang narkobaan gitu, kayak gitu-gitu maksudnya tuh. Ada hal lain lagi nggak gitu? Iya, maksudnya itu Pak Charles. Ya jadi begini, kita tahu ya hidup kita itu kan begitu terbatas ya. Jadi dengan waktu yang ada itu kan kita perlu juga memikirkan karakter, kemampuan dan latar belakang kita untuk kita bisa efektif, efisien dalam satu bidang tertentu ya. Nah makanya kalau saya bilang, saya masih ingat sekali mulai misalnya usia seperti
pemuda ya. Jadi waktu saya berkecimpung di gereja sebelumnya, mulai dari ketua remaja, saya dipercaya jadi ketua remaja, lalu mulai jadi seksi kerohanian, lalu seksi doa, seksi kelompok kecil, ya, di kampus juga terlibat. Memang yang paling utama adalah kerinduan yang Tuhan letakkan dalam diri saya adalah bagaimana memuridkan orang. Gitu. Jadi bagaimana pemuritan itu kan biasanya kan yang paling panjang itu sebenarnya di gereja. Mulai dari anak sekolah minggu, lalu dia jadi remaja, dia pemuda, lalu nanti dia jadi menikah, jadi penatua, dan akhirnya jadi tua-tua dan lain-lain. Nah itu kan panjang. Nah kalau di kampus itu kan biasa sepotong-sepotong ya. Jadi 4 tahun dia studi di situ, nanti udah lulus aja. Benar doang biasanya. Jadi dimuridkannya sebentar. Tapi saya memang sempat mendapatkan pemuritan dari gereja, dari lembaga pelayanan seperti LPMI dan Perkantas. Lalu saya juga dapat pembinaan dari seorang sintua, Bang Usman Sihaan dari HKBP Menteng Jalan Jambu, lalu kakak rohani Kak Patricia Tambunan gitu ya, dan lain-lain. Nah itu proses kakak-kakak rohani dari UI waktu itu, Bang Niko Daci begitu ya. Jadi ada orang-orang yang menabur dalam proses perjalanan saya untuk saya punya beban ya atau panggilan itu untuk memuridkan. Makanya kita kembali ke gereja ya, bukan ke para church atau yang lain. Untuk memulai pemuritan di dalam gereja sendiri itu ya Pak Charles ya. Nah tadi kan Pak Charles udah sempat singgung pelayanannya Pak Charles kan udah dari masa muda nih. Nah kebetulan nih ya kan kita mau tahu banget nih menurut Pak Charles sendiri kan udah banyak hal yang Pak Charles lewati ya di hidup ini ya sampai pada saat ini. Itu menurut Pak Charles sendiri peran pemuda di gereja itu bukan seharusnya ya. Sebaiknya itu seperti apa? Gitu. Ini balik lagi ya guys, ini subjektif gitu ya. Kita bilangnya subjektif karena setiap orang pasti beda-beda cara pemandangannya. Makanya tadi gue sempat singgung ini dari pengalamannya Pak Charles. Pak Charles juga udah melayani dari muda gitu kan. Udah dari dari kuliah juga udah ikutan Perkantas segala macam kayak gitu. Nah menurut Pak Charles sendiri apa sih yang pemuda bisa lakukan gitu di dalam mungkin di dalam pelayanan dirinya di dalam pelayanan untuk dirinya sendiri ataupun di dalam pelayanan di gereja mungkin. Ya jadi karena saya kan tadi saya bilang usia saya sudah tua ya. Jadi saya sebenarnya kalau kita kembali ke metode ya, metode ya. Jadi kalau metode yang paling baik menurut saya adalah metode peer group. Ya, bagaimana kalian belajar sendiri dengan orang-orang teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau bertanya kepada saya, banyak gap yang akhirnya nggak nyambung gitu ya. Itu jadi nggak pada tempatnya sih. Tapi kalau misalnya kalian menganggap bahwa rohaniwan seperti saya ini adalah sebagai coach ya, nah itu kan namanya relasinya jadi beda, gitu ya. Betul. Jadi kalian sudah punya konsep, lalu coach nih gimana nih coach gitu. Tapi kalau nanya kepada saya begini, menurut saya yang paling memahami diri kalian dalam konteks saat ini ya adalah ya kalian sendiri. Jadi balik ke komunitas pemudanya itu lagi ya, Pak Charles ya. Jadi karena ya benar sih, setuju sih Pak Charles juga kan balik lagi ada gap generasi mungkin ya gitu ya. Jadi mungkin di generasinya Pak Charles dulu butuhnya A, mungkin generasi sekarang butuhnya M misalnya atau Z misalnya, kan kita nggak pernah tahu ya Pak Charles ya. Jadi saya penasaran sih Pak Charles, pengen tahu nih. Lupa kita pengen tahu nih. Sebenarnya ada nggak sih, kan saya orang awam nih, orang awam loh
untuk kayak semua ada nggak sih sebenarnya ya standar ya secara garis besar lah gitu untuk ya pemuda ini dalam melayani di gereja gitu, maksudnya harus kayak gimana kah, maksudnya secara gambaran besarnya aja gitu loh, ada nggak sih? Mungkin nggak perlu dijelasin kayak gimananya, cuman ada atau enggak deh gitu. Ya, jadi saya dapat berkat ya dari seorang hamba Tuhan ya. Jadi kalau mau bicara tentang metode atau framework gitu ya kan, kalian bisa belajar banyak ya. Jadi seperti ini ya. Ini sorry ya pakai merek tertentu ya. Waduh. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. Soalnya gini nih. Enak guys. Gini ya. Ini saya mau tanya sama Kak Evan sama Siapa? Ayo. Albert. Yes. Nah, Mantap. kalau dihadapkan dengan dua pilihan, ini contoh dua pilihan ya. Contoh. Ya. Mana yang kalian pilih? Saya suka Fanta. Saya Coke. Oh, nah itu ini aja udah beda. Udah beda. Nah, Oh, oke. Beda itu beda. Nah, Ini kita nggak ada settingan ya? iya. Cuma janjian aja tadi, nggak settingan. Jadi memang balik lagi nih, kalau kita punya metode pelayanan Ya. dan lain-lain, goals dan lain-lain, banyak sekali. Jadi setiap orang pun beda-beda metodologinya. Iya. Oke. Jadi, nah sekali, tapi ada kesamaannya. Nah itu yang mau kita bangun kesamaannya. menarik. Jadi misalnya Itu dia. gini nih, misalnya contoh ya, ini Coca-Cola. Iya. Kalau kita ambil ini punya Labelnya. merek, ya. Ini misalnya mereknya kita lepas deh ya, ya kita lepas nih. Mana kalian pilih yang ada merek apa yang nggak ada merek? Biasanya seorang milih yang ada merek, Yang ada merek. karena ini lebih terpercaya. Apa ini gimana? biasanya membangun brand. Yes. Gue punya kelas. Yes. Ini nggak punya kelas bos, nah, kan? Tadi kira ciu lagi. Iya benar. Iya. Nah, Ciu balik minyak lagi. tawon gitu kan nggak ada. Balik lagi, saya dapat berkat dari mentor saya ya, Pak Pendeta Yuzo, bahwa kalau kita mau memahami tentang pelayanan itu sebenarnya ada 3 hal. Konten, Isi kontainer iya. sama konteks. Oh. Bagus banget lagi. Mantap. Bagus banget. Mantap. Kontennya apa nih? 3C. Coca-Cola. Coca-Cola. Mau ada embel-embelnya apa nggak ada embel? Itu tetap Coca-Cola. Coca-Cola. Kontennya apa? Kontainer. Ya kontainernya. Kontainernya itu botol kecil. Botol. Bisa nggak dengan botol yang gede? Bisa. Bisa. Bisa nggak botolnya kotak? Bisa. 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 Semua bisa kontennya. Ya kan? Yes. Kontainernya. Kontainernya. Konteksnya apa? Minuman. Konteksnya si label itu. Label ini. Oh, labelnya. Nih gaya hidup sekarang. Oke. Always Oke. Coca-Cola. Iya. Ya, kan gitu. Brandingan itu. Iya Brandingannya, branding. oke. Ya. Nah sekarang adalah saya mau hanya kalau bicara tentang konteks itu yang paling jago kalian. Kalau bicara tentang kontainer Iya. itu paling jago kalian. Oke. Nah yang saya bisa sarankan adalah Konten. kontennya. Oke. Menarik. Yes. Karena apapun itu kontennya adalah Injil Yesus Kristus, keselamatan, Ya. ya, pemuritan dan lain-lain. Nah itu yang konten. yang bisa kita bagikan. Kalau saya sebagai orang tua, ya karena udah tua ya kepada anak muda. Gitu. Jadi kita mau Oke. bicara tentang konteks kah, kontainer kah, atau konten. Karena kalau konteks dan kontainer, ya kita ada gap tadi, gap generasi. Karena gaya kalian kan beda. Beda dengan saya. betul. Benar. Kalau contoh kontainer kalau misalkan dimasukin ke dalam ruang lingkup pemuda gitu, itu contohnya kayak gimana sih Pak Pendeta? Kontainer Pak itu Charles, sorry. Pak Charles. Pak Charles. dari program kegiatan dan lain-lain, Oke. Itu kontainer. kontainer. Kalau yang apa tadi konteksnya? Konteksnya Konteks itu itu selera.
Iya, gimana ngebangunnya program itu gitu. Iya, misalnya kayak sekarang era digital gitu ya. Nah, itu juga bisa kontainer, bisa konteks. Betul. Oke. Ya misalnya kayak sekarang kan banyak tuh mungkin worshiping online gitu ya, atau worshiping live gitu. Itu salah satu konteks betul. Iya. Worshiping itu sendiri program itu si kontainernya. Nah, isinya kan ya tetap memuliakan nama Tuhan kan gitu. Mungkin ke situ ya Pak Charles ya. Nah, itu menarik banget sih. Jadi kalau kita sebagai pemuda gitu ya, mungkin ini salah satu masukan juga, insight mungkin ya. Masukan ilmu udah. Ilmu iya, insight dari Pak Charles. Tahu nih, gitu Kan jadi pada tahu kan. Jadi pada tahu. Gitu Kalau tujuannya. misalnya kalian mau cari konten, monggo sama Pak Charles. Tapi kalau sama kali. konten ya. Oke. konten sama Pak Bagian saya, Charles. Konten bagian. Iya, karena Pak Charles itu hanya bisa di ranah situ. Tapi gimana cara kalian mengemasnya, kemasan Iya, seperti apa, good, ya. konteksnya itu seperti apa, itu balik lagi ke teman-teman pemuda Karena gitu. penyesuaian cocok apa enggaknya gitu. Yes, betul. Konteks sama kontainer. Kontainer tuh truk gitu kan. Mungkin kalau buat teman-teman pengurus mungkin lebih ke kalau mau nyari isi itu ke Pak Charles. Kalau mau nyari konteks Ya, dan sama-sama lah. iya maksudnya iya gitu, diskusi lah maksudnya. Diskusi iya, kan. betul. Kalau konteks sama kontainernya itu ya dengerin pemuda-pemuda lain. Mereka sukanya kayak apa? Nah. Mereka ada di mana? Misalnya gue sering nonton YouTube pendeta-pendeta misalnya gitu. Ya berarti Pendeta. sikat di YouTube gitu. Mungkin seperti itu maksud dari Pak Charles gitu. hampir lah saya lah. Gitu ya. Nah, nextnya apa nih, Bat? Mungkin lo ada kepengen tahu nih. Gitu. Ya itu sih. Itu Udah ya? terjawab sih. Udah terjawab sebenarnya. ya. Ya apa ya? Nah, kalau mungkin dari sisi kan tadi kan kita udah tanya dari sisi Mungkin si Belo pemuda. kali itu suruh Belo nanya aja. Oh iya. Panggil. Atau ntar dulu deh, sambil Belo datang mungkin lebih ke ada satu nih yang Apa. pengen tahu nih. Gitu kan. Bareng. Ayo. 1, 2, 3. Pengen tahu nih. Iya. Gitu. Jadi aku pengen tahu nih Pak Charles nih. Kalau misalnya kan tadi kan kita udah singgung pemuda gimana sih cara pelayanannya di gereja gitu kan. Itu kan balik lagi kan ke kita. Balik lagi ke pemudanya konteksnya maunya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya nih yang mungkin ini curhatan sedikit kali ya. Nggak apa-apa. Dikit. Mungkin curhatan lu curhatan yang sama dengan pemuda lainnya juga kan. Mungkin. Jadi dia bisa terwakili Iya gitu kan. begitu. Jadi banyak banyak dari pemuda, mungkin bukan dari pemuda ya. Lebih tepatnya gimana ya ngomongnya? Agak susah juga. Oh mungkin Santai begini. aja, Mungkin belak-belakan aja. begini. Enggak, mungkin begini. Jadi sekarang kalau tadi pemuda ke gereja, mungkin sekarang dari gereja ke pemuda kali. Gitu. Jadi yang sering kita lihat banyak kali mungkin di gereja lain mungkin nggak di sini ya. Mungkin banyak kali pemuda itu kurang terdengar mungkin gitu, atau pemuda itu bukan kurang terdengar, lebih ke kurang dilibatkan gitu dalam keputusan-keputusan besar gitu yang dilakukan oleh gereja gitu. Itu menurut Pak Charles itu mungkin pertanyaannya gini ya. Kenapa seperti itu? Apakah karena pemuda yang tidak mau ambil bagian, atau lebih ke
tidak dipercaya atau gimana tuh Pak Charles? Ya, jadi memang kalau misalnya contoh ya, saya masuk ke dalam hal teori dulu lah ya. Boleh. Ada satu buku yang bagus Boleh. menurut saya, bukunya ini ya, Pembangunan Jemaat ya. Ya. Jadi pembangunan jemaat itu, jadi kan kalau gereja itu, Ini boleh sambil minum ya Pak Charles ya. jadi kalau gereja itu dalam format pembangunan jemaat itu sama seperti mobil, ya. Oke. Mobil itu tapi dalam posisi misalnya banyak kerusakan di sana sini, tapi mobil itu harus jalan. Jadi kalau mobil harus jalan dalam posisi nggak fit, Mau nggak mau ya jalan. ya harus terus jalan gitu. Nah, bagaimana kita memperbaiki kendaraan atau mobil itu dalam posisi jalan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Oke. Gitu. Betul, Jadi kan betul. sebuah mobil itu kan ada tradisi, bagaimana nyetirnya, Mm-mm. bagaimana si supirnya, bagaimana perilaku penumpangnya, ya kan? Oke. Nah, jadi ini kalau kaitan dengan pembangunan jemaat, saya kebetulan mendalami ini ya. Oh, iya, menarik. Satu buku, contoh ini bukunya supaya pembangunan jemaat itu bukunya. Ini Jemaat yang Vital dan Menarik. Si buku, salah satu buku yang bisa kita baca ya, Jemaat yang Vital dan Menarik. Ini ada di Google ya. Itu nah, ini bicara tentang 5 hal ya. Oke. Yang pertama adalah sebuah mobil itu perlu tahu tujuan dan tugasnya. Jadi tujuannya mau ke arah mana. Lalu setiap orang yang ada di mobil itu tahu, misalnya kalau dia supir, dia harus tahu Dia harus ngerti, apa? misalnya lalu lintas, ngerti tentang kecepatan, Ya. ngerti tentang mengemudi dengan baik supaya Skill semua mengemudi ya? selamat, begitu ya. Nah, itu tujuan dan tugas. Yang kedua adalah identitas. Nah, itu mobil apa gitu ya, kan kita perlu tahu ya, apakah itu mobil sport atau mobil Ya. truk atau mobil yang lain. Nah, lalu yang ketiga itu adalah relasi ya, relasi antara Pengendara, penumpang. antara semua Komponen. komponen ya. Jadi itu relasi yang harus tahu ya. Oh, jadi hilang, ini ada 3. Waduh. Ya. Lalu yang keempat adalah iklim. Apa? Iklim relasi itu bagaimana. Ya. Ya, jadi iklim. Lalu yang kelima itu di sini sebenarnya ada nih. Nah, itu dulu lah ya. Jadi ada 5. ya, mungkin. Jadi nanti kalian baca itu, ada satu buku namanya Jemaat yang Vital dan Menarik ya. Wah. Oke. Si Jemaat Nah, itu Vital dan kira-kira Menarik. ya. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Iya, maksudnya sebenarnya lebih ke kira-kira kenapa pemuda itu mungkin kurang terlibat dalam pengambilan keputusan besar di dalam gereja gitu. Ya, itu bisa dikaitin dengan tadi ya, identitas. Oke. Ya, jadi bagaimana pola pengambilan keputusan di dalam satu kendaraan itu. Oke. Jadi kan Iya, kita iya, tahu iya, bahwa iya, iya. yang mengambil keputusan itu misalnya ada connect-nya, ya. Lalu ada tujuan dan tugas tadi gitu ya. Jadi kita perlu memahami 5 unsur ini.
Jadi kalau kita nggak memahami 5 unsur ini, kan biasanya kan keputusan itu kan sebuah muara ya, Ya. sebuah produk ya. Ya, Produk dari mana? Produk dari itu tadi, budaya, Ya. rapat-rapat dan lain-lain. Iklim, Pengalaman-pengalaman. pengalaman. Nah, jadi Oke, itu oke, kalian Oke. perlu pahami dulu itu relasi antara misalnya jemaat dengan jemaat, majelis dengan jemaat, gembala sidang dengan jemaat, gembala sidang dengan majelis dan lain-lain. Itu relasi yang punya bersentuhan bisa langsung maupun nggak langsung. Oke. Iya, sebenarnya kenapa aku mikir punya pertanyaan, kepengen tahu karena itu ya. Pengen tahu itu karena beberapa kali juga aku secara pribadi kan sempat dengar juga dari teman-teman pemuda gitu, ada yang misalnya kita let's say bisa alat musik gitu ya, terus misalnya mau beli alat musik nggak dilibatin misalnya kayak gitu. Itu contoh simpel misalnya kayak gitu. Jadi kan agak gimana gitu. Atau misalnya Andrean misalnya gitu ya. Sorry nih Yan nih. Misalnya Andrean punya skill tersendiri misalnya. Dia punya skill misalnya bisa dancing misalnya. Terus dalam pengambilan keputusan untuk misalnya ada sekolah minggu les nari. Andrean nggak ditanyain gitu, bukan nggak dipercaya, nggak ditanyain. Yang bagus tuh guru nari itu seperti apa sih gitu, padahal dia punya skill set yang mumpuni dan temennya banyak gitu, dan dia udah malang melintang di situ gitu. Nah, yang bertugas nanyain itu siapa? Yang mengambil keputusan dong. Oke. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya kan sayang aja gitu kan. Misalnya pengambil keputusan ini kan hanya segelintir orang. Belum tentu mereka tahu semua gitu maksudnya. Oke. Sedangkan ada beberapa pemuda yang punya skill set mumpuni untuk itu ke situ gitu. Gimana tuh? Balik lagi ya, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kalau diskusi kita lebih baik ke konten. Menurut saya itu konteks ya. Atau kontainer, jadi nggak cocok dengan saya. Jadi itu bagian ini nih. Oh, kontainernya. Kontainernya. Kalau kita diskusi lanjutin, mendingan yang kontennya. Jadi sebenarnya pertanyaannya ya mungkin nggak dilibatin apa gimana ya, kita udah pantas belum buat dilibatin atau gimana ya? Iya, kalau dari penjelasan gue sih sebenarnya ya intinya ini orang udah pantas tapi tidak dilibatkan. Oh gitu. Ya udahlah. Iya kan. Tapi ujung-ujungnya kalau ada apa-apa tiba-tiba Mas tolong dong gini gitu, atau Mbak tolong dong gitu. Oke, mungkin gini kali ya, biar enaknya mungkin menurut Pak Charles nih, gimana solusi yang terpikirkan dulu deh, yang paling terdekat untuk memaksimalkan sebenarnya potensi-potensi anak-anak muda ini dalam hal apapun ya, entah dalam hal melayani dan melayani pun kan ya banyak macam lah. Banyak caranya. macam. Ada yang bermain musik, ada yang nyanyi jadi singers, ada yang mungkin ya jadi khotbah juga bisa kali. Atau siapa tahu jadi majelis kan jarang Jadi majelis, pemuda jadi majelis. Nah maksudnya menurut Pak Charles gimana nih cara memaksimalkan agar bisa nih menggait pemuda-pemuda yang berpotensi Keinginan itu betul. yang sebenarnya punya keinginan tapi sebenarnya dia nggak punya wadah gitu loh, bukan nggak punya wadah ya, nggak punya sarana untuk menyampaikan hal itu. Gitu. Atau tidak dilibatkan itu. Tidak lebih baik kan? Ya. Mungkin gitu lebih ke situ kali. Balik lagi ke ini ya, tadi saya bilang ya, kalau kita menghadapi kaum milenial ini kan banyak intrik-intrik. Bukan. Banyak Macamnya. Silakan kalian berdiskusi sendiri ya, silakan. Oke. Kalian menemukan sendiri mana yang cocok dan mana yang itu. Jadi
intinya adalah kalau saya ya, jadi yang paling penting adalah dasar Alkitabnya apa misalnya. Oke. Jadi karena itu berkaitan dengan konten. Oke. Tapi kan sebenarnya kan itu juga kan ada dasar Alkitabnya kan Pak Charles. Kalau misalnya untuk apa ya kayak Timotius ya kan, jangan engkau menganggap diri karena engkau muda gitu. Jadilah teladan misalnya kayak gitu kan. Nah, itu juga itu salah satu menurutku salah satu dasar untuk seorang pemuda melayani menurutku ya. Menurutku. Jadi dia bisa jadi teladan dulu sebenarnya kan dalam hal semuanya lah istilahnya kayak gitu. Jadi jangan menganggap diri rendah dulu gitu. Itu menurut Pak Charles itu bisa dijadikan dasar atau enggak? Iya, saya kembali ke tadi ya Pak penjelasan Hendrik ya. Pak Hendrik ya. Jadi Jan Hendrik itu bilang kan ada 5 relasi ya. Hendrik ya. Jadi tadi kan yang saya bilang itu ada tujuan dan tugas. Ya. Lalu ada tadi apa identitas, ada relasi, ada iklim ya. Jadi itu dulu. Jadi kalau pertanyaan itu ditujukan ke bagian yang mana gitu ya. Jadi soalnya Evan mau nanya itu coba dulu aja di mana tuh posisinya gitu. Di mana? Iya. Jadi itu kan bisa dengan relasi ya. Jadi relasi itu bagaimana kita berelasi dengan baik sehingga hal-hal yang informal itu yang santai ini bisa menjadi lebih efektif. diadopsi atau diterima kan begitu. Iya. Nggak harus pakai rapat dan lain-lain. Betul. Oke. Jadi menurut saya sih balik lagi kita dari sisi mana nih? Karena saya kan lebih ke arah ke tadi yang saya bilang melihat ini dari sisi pembangunan jemaat. Jadi pembangunan jemaat yang saya pakai adalah bukunya Jan Hendricks, Jemaat Vital dan Menarik. Itu ada 5 relasi itu di situ. Oke. Ya, jadi setiap pertanyaan coba dimasukin ke dalam ini kelompok yang mana sih mungkin Nah, kita itu. masalahnya Pak Charles, kita nggak tahu tuh dalam-dalamnya. Iya kan? Jadi kalau kita mau nanya juga bingung kalau kita mau masukin ke situ gitu. Ya, Nah, itu gimana tuh? Bisa dilihat ya. Iya kan? Ya kita lihat dulu kali ya. Iya. Kalau ini Pak Charles, Ya. saya pernah baca-baca gitu kan Ya. ya. Bukan pernah baca sih, ngeliat lah gitu. Ada misalkan pemuda nih ya, Ya. ada yang bilang kalau misalkan mau kumpul banyak nih pemuda nih, maksudnya mau rame pemuda untuk bersekutu dalam Kristus lah ibaratnya gitu ya. Ya dengan cara anak muda gitu. Mungkin ada yang bilang dengan cara nongkrong, terus dengan cara bahkan ada yang ekstrim sampai bilang ya udah kita nongkrong, mabok-mabokan bareng, urusan rohani belakangan, yang penting kita ngumpul dulu baru dari situ gitu. Nah, saya penasarannya nih, pengen taunya nih. Itu dibenarkan nggak sih sebenarnya kayak gitu Pak Charles? Ya balik lagi tadi tugas dan tujuan itu maksudnya. Tugas dan tujuan, Asal dia punya tahu tujuannya apa. Tugasnya orang-orang tadi kan saya bilang. Saya mengibaratkan dalam sebuah ilustrasi sebuah mobil nih. Gereja itu seperti sebuah mobil. Iya. Gitu ya. Jadi kalau sebuah mobil itu kan ada supir, ada kenek, ada penumpang. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi Albert bilang boleh nggak misalnya penumpangnya ke kafe gitu ya? Iya, nongkrong-nongkrong Nah, gitu. Kita cocokkan dulu itu tujuan dan tugasnya cocok nggak dengan mobil kita. Kalau enggak ya kita harus ganti mobil nih. Siapa tahu pemuda-pemuda yang nggak suka nongkrong gitu, maksudnya gitu.
Iya, jadi tujuan dan tugasnya Tujuan. itu jelas. Oke. Gitu. Misalnya ini bis ini tujuannya misalnya ke mana? Ke Kalideres atau ke Cililitan kan, Oke. gitu. Kan udah tahu tujuannya, tugasnya apa. Nah itu setiap orang punya tugas masing-masing tuh. Ya. Iya. Oke. Ada lagi Bang Albert atau kita mau ke pertanyaan pamungkas nih? Enggak, belum. Paling ini sih Pak Pendeta, ada nggak sih saran dan masukan atau kesan-pesan lah buat pemuda Solafide? Kalau saya pikir saya udah nyampein itu ya ke dalam waktu penabisan di Pemuda Solafide tanggal 27 Juni ya kalau nggak salah ya. Pengurus ya. Mereka ya, jadi ada 3 hal kan saya bilang begitu di sana ya. Jadi satu itu adalah apa? Itu konsep layanan. Jadi yang kedua itu bahwa pemuda itu adalah pemimpin, makanya porsi kalian seharusnya dan memang semestinya pasti harus lebih besar, punya tanggung jawab dan berespon dengan keadaan karena kalian sebenarnya adalah pemimpin saat ini ya. Dan yang berikutnya adalah tadi yang saya bilang bahwa kita perlu juga memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang rohani. Oke. Saya pikir itu ada di YouTube-nya ya bisa. Wih, lihat cakep. ya. Jangan lupa nonton YouTube-nya GKW Petra. Iya. Jangan lupa subscribe, Oke. subrek. Ada lagi Pak Charles? Mungkin yang mau Untuk ditambahkan? Cukup? Dari Pak Charles. Udah lumayan lama nih, kita udah hampir 2 jam nih. Gak apa-apa, 4 jam bikin. Wah, siap. Suka kok saya ngobrol sama Siap. Pak Charles ini. Wih, Banyak ilmu yang saya dapatkan. parah. Insight-nya menarik banget tadi. Siapa ya? Soal Coca-Cola tadi. Ya kan? Kontainer, Truk dong. Konteks. kontainer bukan. Bukan ya? Itu Gerobak. itu kata yang dicap gitu. Kontainer pasti truk. Padahal kontainer itu wadah sebenarnya. Gitu. Sikat Bang Albert. Jadi tes biasanya selalu gini sih, pemerintah kedepannya bakal kayak gini. Iya. Ada pertanyaan yang bakal Ada kita tanyain ke semua orang. Ke semua orang. Satu pertanyaan. Ke semua tamu. Tamu. Pengen tahu nih dulu. Ya. Pengen tahu nih. Bentar dong, bareng. 1, 2, 3. Pengen tahu nih. Menurut Pak Charles, Tuhan itu apa? Pribadi Pak Charles ya. Pribadi Pak Secara pribadi Pak Charles. Tuhan itu apa? Tuhan itu apa bagi Pak Charles? Apa yang kalian harapin memang? Enggak, subjektivitas saja. Pengen tahu. Iya, kita kepengen tahu orang-orang tuh mendefinisikan Tuhannya mereka itu seperti apa gitu sih. Kalau saya sih mengacu kepada ini ya. Ada satu peristiwa di kitab Kejadian ya. Oke, menarik nih. Pasti menarik. Pasti menarik nih. Kejadian tuh banyak tuh. Ketika maaf saya cek dulu ya. Iya boleh Pak Charles. Monggo. Biar nggak salah. Betul. Semuanya harus dicek and recheck guys. Jangan lupa pakai hand sanitizer biar bersih. Bukan gitu Bang Blok. Belok janjinya mau ngomong tapi diem-diem aja dia. Iya. Alasan aja dia nutup-nutup pintu di situ. Kita dikerjain sebenarnya sama betul. Mas Belok ini. Sudah tahu saya. Nama panggilan Hari-hari. nama aslinya Reski Hiskia Yamin. Min. Hah? Mi. Yamin. Mas Yamin ya yang berotot. Waduh. Negara dong Yamin. Hah? Yaman. Yaman. Udahlah. Males gua. Capek kan? Dari kejadian kata Pak Ingat Charles. ya. Iya bener, hampir 2 jam. Peristiwa nih Sorry Pak Charles agak deketin lagi.
Biar kayak Om Deddy kita ngatur-ngatur mic ya. Alah, ngapain ngikutin. Ya, Gak kedengeran dong. introvert dia orangnya. Introvert. Pemalu. Kayak Pak Charles. Pacaras dulu. Pemalu dia. Dulu pemalu. Iya, sekarang udah ngomong depan orang banyak. Banyak loh. Tidak mudah loh itu guys. Gue juga pemalu sebenarnya. Waduh, malu banget sih. Iya. Nggak jelas tuan. Hai. Nih, Van. Barbie dulu. Guys, Dari tadi gue udah mainin, lu ngomong gue main gituan. kesian nih. Ya. Baik guys. Pas ya. Kan Gue mau samanin nggak bisa. kalau dari cerita Pak Charles tadi kan dia ada panggilan dari lagu sekolah minggu ya kan. Iya benar. Kita kurang sekolah minggu apa? Ada rumah Barbie. Buat kalian-kalian Iya, penerus-penerus dari gereja, jangan lupa anak sekolah minggu itu bisa jadi peran penting dalam kehidupan seseorang. Betul itu. sekali. Kursi aja minjem. Ini kita punya sekolah minggu semua. Ya guys. sekolah minggu semua. Ruangan minjem. Ruangan minjem itu. Aduh. Ini bukti kalau sekolah minggu itu punya peranan penting di dalam gereja. Pemuda apa? Gak ada. Apa sih pemuda? Coba taruh dulu di situ. Udahlah. Apa sih kita? Cuma marah-marah doang. Iya, happy marah-marah lagi, happy lagi. Happy lagi, marah lagi, bad mood. Happy lagi. Oh. Itu aja kerjanya. Mereka nggak tahu dari tadi kaki gua ngelipat gini kan, saking pendeknya nih meja. Iya, itu dia. Gue request kemarin sama Belo, Van. Belo, ada meja lebih tinggi lagi nggak? Waduh. Terus dia bilang apa? Udahlah, diem lu bet. Buset. Udahlah, harusnya kita yang difasilitasi ya. Iya Iya dong, harusnya dong. gitu dong. Harusnya Kalau kaki dong. gua kram masuk rumah sakit, gimana? Nggak ada yang 2 jam loh ini, kita udah 2 jam parah loh. ya? 2 jam ya? Ini ntar gue sampai pulang begini-begini terus. So ngumpet aja dia tuh. Iya. Sosok. Yai. Sebenarnya tujuan kita bukan mengedukasi, Van. Iya. Tujuan kita tuh kepo doang. Ya semoga ada yang merasa Nah, teredukasi. masalah teredukasi apa kagak? Ya mereka yang Urusan menilai. masing-masing, betul. Iya. Betul. Juga pengen tahu. Itulah. Ini gambar handphone siapa sih? Hubungannya ini sama handphone apaan, Dek? Ini apa nih? Ini Titan. Ini Titannya Moderna apa AstraZeneca? Sasageo gitu yang lagi zaman tuh. Itu Titannya Moderna apa AstraZeneca? Enggak ngerti Oh, gua. nggak ngerti. Gua fans Naruto gua. Oh iya. Siap. Sorry. Gua ini. Gua sampai waktu kecil merasa Naruto tuh gua banget. Gawat. Gua Conan tau nggak? Yang dari Conan. atas. Waduh. Pesak jadi kupu-kupu. Pinter dong lu. Oh Conan di Naruto maksudnya. Conan di Naruto. Bukan detektif Bukan Conan. detektif Oh. Conan. Conan di Naruto yang tiba-tiba hilang jadi kertas. Iya. Jadi kupu-kupu. Conan introvert tuh orang. Iya. Tapi cakep. Waduh. Kalau ada gitu wibu lu berarti lu. Sama siapa tuh? Waifu. Waifu. Ya Allah, Robi. Gimana pacar? Udah ketemu? Apa belum nih? Belum. Oh belum. Pokoknya sampai bilang ketemu dah. Iya. Nih memang jejak digital itu tidak baik. Makanya Bukan tadi tidak baik sih. kita sebenarnya santai gitu loh. Kalaupun ada yang nggak terima ya udah. Ya udah. Persepsi masing-masing. Terima aja. Mau harus terima. Terima. Kita ini mendoktrin sebenarnya sih.
Kalau misalkan suka ya ambil positifnya, Buang negatifnya. buang negatifnya, tarik nafas dalam-dalam, buang. Ya kita di sini cuma sekedar happy aja. Happy. Apa tadi? Tuhan itu apa menurut Pak Charles? Nah itu iya. sama dengan ini nih. Jadi ada satu peristiwa nih. Yesus bertanya kepada murid-murid ya. Menurut kamu siapa aku gitu ya. Waduh. Jadi sebenarnya kalau ditanya itu ya sebenarnya nggak ada orang yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan Tuhan itu apa atau Tuhan itu siapa. Tapi yang paling penting adalah ketika orang itu dalam hidupnya itu punya jejak ya, jejak yang makin hari makin menyerupai Kristus, itu kita langsung tahu bahwa di dalam diri orang itu ada Tuhan. Oke. Jadi kalau orang itu konsisten terus ya. Jadi kan pendekatannya ada dua nih. Pendekatan dari bawah, pendekatan dari atas. Kalau pendekatan dari bawah kan bukti-buktinya dari bapak-bapak gereja, orang-orang yang mati martir gitu ya. Nah itu buat Kristus gitu ya. Ada orang-orang yang menderita buat pelayanan dan berkorban buat pelayanan. Nah itu kan dari bawah ya. Kalau dari atas kan misalnya Tuhan langsung berkata-kata gitu ya. Pernyataan umum gitu. Pernyataan betul. Jadi menurut saya balik lagi ya, kalau siapa Tuhan ya bisa dilihat dari dua sisi itu, dari sisi manusia yang sudah kenal Tuhan atau dari sisi ciptaan atau secara universal ya. Jadi ada, kalau dalam buku katekisasi itu ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus begitu kan. Jadi itu sih menurut saya. Oke. Dah cukup. Terima kasih banyak Pak Charles sudah mau mampir. Menyempatkan waktunya ke acara kepo ini. Acara apa bet? Pengen tahu nih. Gitu. Terima kasih Pak Charles sudah berkesempatan menyempatkan waktunya ke sini. Betul. Apa ya penutupnya gimana ya? Penutupnya mungkin ya udahlah gitu aja. Iya gitu sama aja. ya kita. Iya. Makasih Pak Charles. Makasih Pak Charles. Ya, dadah. God bless you all. Dah.